Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Husni Akla dari Pendidikan Kimia 3B dengan NIM 23080760044. Pertama yaitu hadis tentang hewan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Fajna arnaba wa nahnu bimarri dhuhrani fasa'al qumu falaghabu fa'ghadathuma faji'tu biha ila abi tulhah fadhabaha faba'atha biwarikaiha aw qala bifakhidaiha ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqabilaha, yang artinya kami pernah berusaha menangkap kelinci di lembah Marru Zahron. Orang-orang berusaha menangkapnya hingga mereka kelelahan. Kemudian aku berhasil menangkapnya. Lalu aku berikan kepada Abu Tholhah. Dia pun menyembelihnya. Kemudian daging paha diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan beliau menerimanya. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, dan hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dalam hadis lain dari Muhammad bin Sofwan radhiyallahu an, beliau mengatakan, aswabtu arnabaini falam ajid ma'u dhakkihima bima fadakkaituhuma bimarwah fasa'altun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an dzalika fa'amarani biaqlihiha, yang artinya saya menangkap 2 kelinci, namun saya tidak mendapatkan alat untuk menyembelihnya hingga saya bisa menyembelihnya di Marwah. Kemudian aku tanyakan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW dan beliau menyuruhku untuk memakannya. Hadis riwayat Nasa'i, hadis riwayat Abu Daud, hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini turun dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat Arab pada zaman Rasulullah. Anas bin Malik menceritakan pengalamannya ketika berburu kelinci bersama teman-temannya. Setelah berhasil, ia kemudian membawa kelinci tersebut kepada Abu Tholhah. Lalu Abu Tholhah menghadiahkan daging kecil tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah menerima hadiah tersebut. Dari peristiwa ini dapat disimpulkan bahwa hadis turun sebagai jawaban atas pertanyaan umat Islam mengenai hukum memakan daging kelinci yang saat itu mungkin masih menjadi perdebatan. Yang kedua yaitu hadis tentang tumbuhan. Pahala sedekah bagi hasil tanamannya dimakan oleh manusia, ternak, atau burung, yaitu hadis riwayat Ahmad. Haddatsana Affan, haddatsana Abu Awanah an Qatadah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min muslim yaghrisu ghursan aw yazra'u zar'an fayaqulu minhu dabbatun aw insanun illa kana lahu bihi shadaqah, yang artinya telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Qatadah dari Anas dari Nabi, tidaklah seorang muslim menanam tanaman atau menanam suatu pohon kemudian dimakan hewan atau manusia kecuali ditulis baginya sebagai sedekah. Penjelasan dari hadis ini yaitu Allah menjadikan bumi dan isinya untuk manusia. Kewajiban manusia itu mengelola dan memeliharanya dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Allah berfirman, bumi ini diletakkan Allah untuk umat manusia. Di dalamnya penuh dengan buah-buahan dan kurma yang mempunyai kelopak-kelopak, biji-bijian, dan mempunyai kulit yang berbau harum. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Yang ketiga yaitu hadis tentang matematika. Dari hadis riwayat Abu Daud nomor 1573 tentang zakat mal. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا كان سلق 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك، yang artinya bila engkau memiliki 200 dirham dan telah berlalu 1 tahun, maka padanya engkau dikenai zakat sebesar 5 dirham. Engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikit pun masuknya zakat emas hingga engkau memiliki 20 dinar. Bila engkau telah memiliki 20 dinar dan telah berlalu 1 tahun, maka padanya engkau dikenai zakat setengah dinar, dan setiap kelebihan itu maka
zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1573. Pada hadis ini Rasulullah menekankan kepada umat untuk membayar zakat mal. Beliau menyatakan bahwa seseorang yang memiliki 200 dirham selama 1 tahun maka dikenakan zakat sebesar 5 dirham. Selanjutnya apabila ada orang muslim memiliki 20 dinar selama 1 tahun maka dikenakan zakat setengah dinar. Yang keempat yaitu hadis tentang kimia dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anin nafqi fi syurbi faqala rajulul qaddatu araha fil ina'i qala ahriqha qala fa inna la arwa min nafsi wahidin qala fa bi abinil qadakha idza anfiqa. Nabi Muhammad SAW melarang meniup-niup saat minum. Seseorang berkata, bagaimana jika ada kotoran yang aku lihat di dalam wadah itu? Beliau bersabda, tumpahkan saja. Ia berkata, aku tidak dapat minum dengan 1 kali tarikan nafas. Beliau bersabda, kalau begitu, jauhkanlah wadah itu dari mulutmu. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1887. Dari hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hal kimia apabila kita menghirup atau meniup asap yang ditimbulkan dari minuman kita, maka akan timbul zat kimia berupa asam karbonat. Zat kimia tersebut dapat berpotensi menyebabkan penyakit jantung. Yang kelima yaitu hadis tentang angkasa. Dari Nasai nomor 1507. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Amr bin Sawad bin Aswad bin Amr qala amba'ana bin Wahab qala akhbarani Yunus an Abi Shihab qala akhbarani Abdullah bin Utsbah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla ma an'amtu ala ibadi min ni'mati illa asbaha fariqun minhum biha kafirina yaquluna al-qalqabu bil kaukab, yang artinya telah mengabarkan kepada kami Amr bin Sawad bin Al-Aswad bin Amr, ia berkata, telah memberitahukan kepada kami Ibnu Wahab, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Ubaidillah bin Abdullah bin Utsbah dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, tidaklah aku menganugerahkan suatu nikmat kepada hamba-hambaku, melainkan sebagian mereka ada yang kufur. Mereka bertanya, ini terjadi dengan sebab bintang-bintang. Hadis ini menjelaskan tentang larangan mengaitkan nikmat yang diberikan Allah seperti turunnya hujan, karena termasuk dalam bentuk kekufuran terhadap nikmatnya. Inti dari penjelasan hadis ini yaitu mensyukuri nikmat Allah, meyakini bahwa segala sesuatu di alam terjadi karena kehendak Allah, sebab lain seperti bintang. Yaitu yang selanjutnya menjauhi praktek yang menyeret pada kemusyrikan seperti ramalan bintang atau kepercayaan terhadap astrologi. Hadis ini memperkuat keimanan kepada Allah sebagai satu-satunya kekuasaan yang ada di alam semesta. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.